selanjutnya kemarin ini koalisi masyarakat yang bernama Lapor COVID-19 yang digalangi oleh beberapa orang vokal ya, Kamil, Avenger-nya Indonesia kan? Iya, ada dari seniman, ada dari jurnalis, terus ada dari profesor sosiolog juga. Jadi kemarin Lapor COVID-19 ini kerjasama dengan Nanyang University dan kerjasama dengan ini deh, Pemprov Jakarta juga melakukan beberapa survei kan. Jadi persepsi risikonya rakyat Jakarta itu gimana sih terhadap COVID-19 ini? Jadi survei ini dibuat itu karena kita beberapa minggu ini kan gelisah kan ngelihat ada yang ke puncak, ada yang tetap ke GBK, CFD rame ya kan. Dan pasti di circle-nya Tiara juga banyak deh, dan Kamil orang-orang Jakarta, teman-teman Jakarta yang udah mulai kumpul-kumpul di restoran terus pakai hashtag new normal gitu kan. Itu kan padahal mereka juga ngerti COVID-19 itu ada gitu loh. Dan sepedaan, artis-artis sepedaan baru, itu kan fenomena sepeda di Jakarta juga hype banget kan. Lari juga udah group ride, coach lari udah ngumpulin ininya yang dilatih, foto bareng gitu-gitu macam. Wow. Terus. Ini coba kita bahas singkat dari ya kita juga orang awam, bukan sosiolog. Kita menyampaikan ulang dan kita tambahin bumbu-bumbu ya, Kamil sama Tiara. Kita reaksi, kita ini kayak YouTuber yang kasih reaksi sama video. Iya. Tapi ini lebih ilmiah lah. Ini yang opening box-nya ini lebih ilmiah lah. Dan memang sangat mencengangkan, di spektrumnya tuh macam-macam dan aneh, dan ya pantas pada bego. Ini timnya ada Zulfikar Amir, terus ada Irma Hidayana, PhD juga ya Mil, Mbak Irma ini. Idola lah semuanya. Mas Ai yang kemarin kami undang. Nah, Mbak Elisa ini tim Pemprov Jakarta ini. Nah, lain-lainnya saya kurang begitu ngerti, tapi yang 4 awal nih cukup vokal. Kalau di Twitter ya. Nah, selanjutnya. Kalau di film mungkin Avengers ya. Avenger ya. Lucunya survei ini dikeluarkan sama masyarakat gitu loh, bukan dari regulator ya Mil ya. Yes. Ya, jadi orang-orang ini niatnya baik banget ini, dia mencoba memperjelas situasi. Nah, ini nggak usah. Terus ini metodenya deh, metode ininya Mas. Oh iya, ya. Ini ya. Nah, yes. Ini jadi menurut Pak Zulfikar Am dari Sosial Nanyang ini, dari Nanyang University ini, kita bisa merendahkan transmisi virus itu karena ada 2 hal nih. Yang pertama, tetap pemerintah kan, kebijakan pemerintah, nanti ada enforce social distancing. Nah, yang kedua, ini dari dalam masyarakatnya. Dari dalam masyarakat individunya ini. Jadi apa yang sudah disampaikan masyarakat, yang disampaikan oleh pemerintah, masyarakat itu menerimanya gimana sih secara risikonya, persepsinya gitu loh. Nah, kedua hal ini kalau nggak baik, transmisi rate-nya juga akan buruk gitu. Nah, survei ini fokus ke sini. Jadi ini pengen jelasin yang ini. Oke, nah ini contohnya ini kita sebagai individu kan, ini virus coronanya. Nah, kalau buat orang seperti kita yang sangat parno dan mencari tahu semua hal, pasti melihat virus corona ini kan risikonya tinggi. Yes. Nah, karena kita punya knowledge sama informasi yang cukup kan. Iya, perilaku sosial masyarakat itu tergantung dari perception-nya individu ini gitu loh. Orang-orang yang parno seperti kita dan ngulik secara saintifik banget, pasti melihat si barang COVID ini risikonya sangat tinggi gitu loh. Nah, orang-orang di Jakarta itu gimana sih? Intinya survei ini akan ngebahas itu. Dan satu lagi, informasi dan data dari pemerintah ini akan ngebuat
akan akan mempengaruhi, dapat dapat pengetahuan sama informasi nggak? Nah, kalau sekilas kan yang dari pemerintah kan knowledge sama informasinya nggak ngebikin pinter kan, gitu loh. Nah, tapi ini kan baru asumsi kan. Yes, Nanti yes, yes. kita lihat Terus ini survei-surveinya. dari dalam individunya juga ada sosial, ekonomi sama ya Ya, sosial ada, ekonomi ya. condition juga bakal ngaruh banget. Ini kan hipotesa awalnya dia. Terus Mm-mm. mereka bikin survei dengan ya coba Mas terusin. Bikin survei dengan next. Survei Iya, kayak gini yang, surveinya. jadi respondennya yang udah di cleaning itu ada 154.000 orang. Yes. Wow, itu banyak sih. Wow. Banyak banget, Iya, banyak banget. ini ya Parah. pakai pakai WhatsApp nanti ngisi survei gitu, Yes. dibantu beberapa badan PMI, Pemprov, Camat, sama dan lain-lain. Metodenya itu Terus udah klaim juga bahwa nggak ada apa namanya nggak ada konflik of interest dari sponsor atau dari badan nggak ada funding manapun ya. sih, nggak ada ini. Mm, Jadi mereka pengen ini seobjektif mungkin dan sangat sangat swadaya istilahnya. Nggak ada basic apapun sih. Nggak ada istilahnya nggak ada tekanan politik lah istilahnya. iya, iya, iya. Next. Karena dapat ini nggak? WhatsApp ini nggak ya? Link ini nggak ya? Enggak, aku nggak dapet sih. Aku juga nggak dapat, tapi ya udahlah. Ini keren kok. Nah, ada 6 apa namanya variabel, nanti di scoring di tiap-tiap variabel ini ada scoringnya, nanti ada scoring finalnya dari average ke 6 angka ini. Pertanyaannya ada 28. Nah, ini semua daerah Jakarta hampir ada respondennya lah. Jadi secara statistik ini oke kok. Gitu. Lagi aja ya. Bukan istilahnya bukan numplek di satu daerah aja kan. Iya, Terus iya. ini demografi dari pengisinya ada cukup mewakili semuanya sih menurutku. Iya. Sesuai Walaupun sama. di sini 43% ibu rumah tangga yang isi. Terus Tapi habis itu emang ini kali harian. apa namanya representasi dari penduduk Jakarta kali Mas. Soalnya Iya, penduduk Jakarta ini 40% emang separohnya ibu rumah tangga. Terus next. 23% swasta. Mhm. Oke. Intinya ini dari usia, gender, lokasi, pekerjaan ini cukup merata. Pendidikan terakhir ini Ya kan cukup ini representatif sesuai dari Indonesia lah. sesuai sama Jakarta kan ya emang laporan dari provinsi emang pendidikannya sebagian SMA doang gitu. Ya. Next. Indonesia pun seperti ini datanya. Yes. 20% sarjana ke atas. Pasca sarjana 3%. Oke. Ada komorbid juga ya, Mil ya? Yes. Pada sehat-sehat. Ya sesuai sih. Kalau 15% punya komorbid itu lumayan gede juga sih untuk satu populasi. Harusnya kan idealnya lebih kurang dari itu. Tapi ini udah cukup representatif aku menurutku sih bagi survei dari sebuah survei gede. Terus Ya, ini udah mulai pertanyaannya sama analisisnya ya. Pertama jalur informasi apa namanya? Mereka jalur informasi utama tetap dari media umum, dari televisi, radio media umum. Dan koran. Dan koran ya. Yes. Sosial media juga. Ya, kedua baru sosial media, ketiga baru situs. Baru situs pemerintah. Iya, iya, iya. Tapi kalau ngelihat perkembangan media sekarang, ya so far masih ngikuti press release-nya dari Kemenkes sih. Jadi apa yang Kemenkes sampaikan, mereka olah jadi berita dan seterusnya yang bersifat jurnalis beneran investigasi. Seperti kita, ya ada sih beberapa artikel, tapi nggak begitu banyak ya, kalau kita baca ya. Oke, nah ini kepercayaan sumber informasi. Bagusnya adalah yang ungu ini, masyarakat percaya, apa namanya, hampir di scoring 4 nih. 4 lebih sangat percaya sama pakarnya gitu. Pakar kesehatan, ya. Yang dua unik malah, tokoh agama. Yang tokoh agama dan pejabat. Iya, iya. Pejabat bukan paling tinggi ya? Pejabat, iya. Maksudku, ini ada keluarga sama influencer ini. Influencer paling rendah nih, di scoringnya 3. It's good. Maksudnya aku tuh seharusnya
yang di tokoh agama ini kecil loh harusnya loh. Harusnya. Kalau masyarakat ideal ya, masyarakat maju yang ideal yang beradab ya, harusnya tokoh beragama nggak sedekat ini dengan dokter. Nah, ini kan cuma beberapa sama dokter kan. Yes. Dokternya lagi malas, jadi pakai sama tokoh agama. Yang ketiga ke pemerintah. Tapi ini sesuai sih Mas, aku lumayan sering kalau nonton TV gitu melihat pemuka agama yang mereka itu jadi mengkampanyekan new normal dan keselamatan COVID juga gitu. Jadi ikut-ikutin pakai masker, ikut-ikutin cuci tangan gitu. Karena mungkin memang ya demand-nya tuh sangat tinggi gitu untuk orang mendengarkan ke tokoh agama tersebut. Ya asal tokoh agamanya mengutarakan message-nya yang bagus dan membuat orang lebih aware sih nggak apa-apa sih ya sebenarnya. Tapi ya ini unik sih. Ini karakternya menurutku Indonesia ya. representatif dari Indonesia sih menurutku ya. Tapi kita harus lebih dalam lagi karena ini cuma Jakarta. Oke, tapi ada hal bagusnya bahwa selebriti sama influencer itu orang ragu kalau ngomongin COVID. That's good. That's good. Itu lebih baik gini kan daripada dokter atau pakar itu lebih dekat ke selebriti. Oke. Iya, apalagi dokter selebriti. Oke. Oke. Terus. Terus yang ini, nah ini hebatnya Jakarta nih. Behavior, health behavior, perilaku kesehatannya itu udah oke gitu loh. Mereka sering dan selalu mencuci tangan. Masker. Hampir 80% tuh, 80%. Masker 90%, ya. Iya. Jadi mereka kalau pemerintah disuruh sama dokter, sama pakar kesehatan buat social distancing, masker, cuci tangan itu nurut, ngerti gitu loh. Udah nyampe ya soal ini ya. Udah nyampe. Ya. Tapi ya coba nih. Unik nih. Jadi kalau disuruh hati-hati percaya dan dilakukan selalu nih 80% semua nih. Oke, terus. Next. Ini ya. Nah, ini yang mulai ya ini Indonesia banget nih. Udah kelihatan runut, ini udah mulai melenceng nih. Menurut Anda seberapa besar kemungkinan Anda terkena COVID? Nah, sangat kecil dong. Ini berarti berapa nih? 70% juga nih. Anggapnya sangat kecil dan sangat kecil. Ini pede banget nih. Terus menurut Anda seberapa besar kemungkinan orang yang paling dekat dengan Anda akan terkena COVID? Ini berarti keluarga ya? Keluarga yang kerja, pergi keluar sangat kecil dan kecil. Menurut Anda seberapa besar kemungkinan orang di lingkungan tempat tinggal Anda, berarti di komplek, ini sangat kecil dan kecil. Harusnya warna hijau. Mayoritasnya. Idealnya warna hijau dan orange ya. Orange itu lebih besar sih, harusnya separuh-separuh atau gimana. Jadi ini bisa dianggap bahwa persepsi risikonya di Jakarta, rakyat Jakarta ini adalah nggak benar gitu. Kalau aku nanya ke Mas Kamil sendiri sama Mas Firza, menjawab pertanyaan ini gimana? Ya sangat gede lah, walaupun aku safe, gede lah. Nggak. Kalau kita keluar rumah pasti gede lah. Kita sendiri, keluarga, dan kerabat, dan orang di lingkungan. Aku jawabnya di orange atau hijau. Orange itu besar, hijau besar, orange itu sangat besar. Menurut sangat besar. Aku juga makanya sama. Aku juga sih sama. Iya. Entah kita. Dan itu orang-orang senggak takut itu ya gitu. Percaya diri sih. Percaya diri ya. Kan tipis ya. Ini percaya diri. Nggak mungkin saya kok gitu. Kan saya udah pakai masker. Kan saya jadi ini sesuai sama fenomena-fenomena di Jakarta ya. Dari zaman ada McD perpisahan sampai GBK baru buka rame banget. CFD rame banget. Terus sekarang pusat keramaian. Sekarang nongkrong, pasar, nongkrong udah mulai semua. Sesuai ya? Sesuai sama fenomena. Sesuai. Aku yang tinggal di Jakarta Selatan itu, kalau misalnya malam, aku pernah lewat Kemang, itu udah macet. Kemang tuh udah macet banget. Isinya itu semua bar. Dimana kalau di luar negeri, bar itu adalah pusat outbreak paling besar. Di Jepang kayak gitu kan, Mas? Di Jepang, outbreak-nya biasanya dari bar, di Korea, di US, gitu. Jadi memang, ya gitulah Jakarta. Terus. Next, Mas. Pagi kan Tiara ngomong kan, Mas, aku flu-nya nggak sembuh-sembuh deh. Aku kayaknya mungkin kena deh. Aku mau periksa. Nah, itu kan udah cara kamu melihat situasi dan virus ini tuh udah beda sama
dengan orang Iya. Jakarta ini. Mungkin kalau aku sih semuanya orange sih, semuanya sangat besar. Aku ngerasanya ini karena aku lagi batuk dan nggak sembuh-sembuh, jadi kemungkinan besar aku COVID. Terus keluargaku udah pada tua gitu. Misalnya mama papaku di atas 50 tahun, mereka kolesterol tinggi, darah tinggi. Itu sangat besar kemungkinannya karena COVID juga gitu. Jadi aku ngerasanya semuanya orange kalau aku sendiri. Iya. Nah, ini selanjutnya pertanyaannya, berapa banyak orang yang Anda kenal terkena COVID-19? Nah, ini tidak ada 19%. Wow. Kalau si Pak Zulfikar Abir bilangnya ini karena secara sosial bubble-nya orang Jakarta tuh agak kecil gitu loh. Tempatnya kotanya besar, terus sosial bubble-nya kecil. Ya bersosialisasinya dengan orang-orang ini itu aja gitu loh. Yes. Bener sih, benar. Jadi ini bikin bahwa kehidupan sosial misalnya kayak di Semarang gitu ya. Yeah. Yang mamahnya Tiara ternyata kenal mamahnya Kamil gitu loh. Iya. Ibunya Tiara kenal dengan mamanya Kamil gitu loh. Jadi kenalnya sampai beberapa generasi, sampai Iya. Eyangnya juga kenal, tetangganya ternyata saudaranya siapa gitu kan. Iya. Ini kayak kota metropolitan gitu kali ya. Kota metropolitan emang sosial bubble-nya itu sangat tebal gitu. Jadinya gengnya ini ya kumpulnya geng ini mulu gitu. Sangat. Jadinya ya kalau nggak ada ya udah dianggap ya terus. Kalau ini persepsi risiko ke tempat-tempat ini. Ini rada wow juga sih, karena yang paling terakhir aku poinnya. Yang lain kan iya, mungkin yang paling terakhir. Yang lain mungkin relatif ya. Tapi tempat ibadah itu mirip-mirip yang terakhir ya. Ya, yang terakhir itu lucu banget karena tempat ibadah itu dianggap tempat yang paling aman. Iya. Ya, karena sangat kecil kemungkinan mereka kalau ke tempat ibadah bisa tertular. Padahal tempat ibadah juga klaster-klaster gede di tempat di menurut penelitian di luar ya, penelitian di tempat luar, ibadah. Iya. Apalagi tempat ibadahnya yang rame, yang involves orang banyak nyanyi, banyak ngomong, banyak ngobrol gitu. Di gereja udah rame ya? Aku belum lihat foto-fotonya itu. Kalau di masjid udah rame banget soalnya. Kalau misalnya di gereja itu yang paling terkenal yang di Korea kan, Mas? Yes. Itu klaster paling gila gitu. Iya. Di ini kan di dakwa kasus pembunuhan kan itu gereja. Iya, pendetanya. Karena emang banyak yang mati. Jadi di Indonesia mungkin ada sisi spirit yang ngalahin sisi religious spirit atau apalah itu yang ngalahin ini kan logis ya. Ya nggak tahu juga sih, ini sangat harus dibahas lebih dalam, tapi keluarannya adalah kalau di rumah Tuhan itu pasti dijaga sama Tuhan gitu kan. Iya. Oke. Mereka lebih ada perasaan lebih nyaman, tanda kutip misalkan terkena atau mati di situ kali. Mungkin. Tapi ini persepsinya malah lucu kan, kalau kemungkinan tertular COVID nggak mungkin lah saya kalau ke masjid atau ke gereja atau kemana tempat ibadah bisa tertular, soalnya pasti aman dong. Itu bukan masalah tempat sebenarnya kan, maksudnya virus tuh tidak mengenal tempat, tidak mengenal itu dia juga, gitu. Ini fenomena yang orang lupa ya. Fenomena unik fenomena unik di sini di kalau dipecah di ini jadi terkesan ateis ya. Oke, terus. Nah, ini juga unik banget nih. Ini unik banget nih. Jika Anda terpapar COVID-19, seberapa yakin Anda akan sembuh? 47 sampai 30 ini berapa nih? Ini 80% berarti ngejawab yakin dan sangat yakin. Wow. Ya ini berarti komunikasinya pemerintah berhasil nih. Bahkan orang Jakarta yang pendidikannya lebih tinggi daripada orang daerah ya. Iya. Yang seperti apa? Yang pemerintah kan ulang-ulang, yang penting imunnya kuat, COVID bisa sembuh sendiri, dan lain-lain gitu loh. Berarti mungkin sebenarnya kesimpulan kecil yang aku bisa ambil dari pemerintah tuh sebenarnya cara mereka komunikasinya itu udah tepat ya. Tadi yang masalah itu message-nya aja gitu. Konteksnya ya. Konteksnya. Tiara bilang apa namanya? Holistiknya ya.
Jadi kalau misalnya cara mereka ngomong, misalnya dengan konferensi pers, dengan apa gitu, orang ternyata percaya aja loh dengan cara komunikasinya Channelnya udah gitu. benar, iya. Dan nyampe ke banyak orang, tapi percaya, tapi ya konteksnya itu yang salah gitu. Coba message-nya yang dikasih berbeda, coba message-nya yang dikasih lebih buat orang lebih waspada gitu, menurut aku harusnya ya hasilnya lebih baik lagi. Jadi berarti apapun yang mereka lakukan itu sebenarnya sangat amat efektif. Jadi menurut kita ini sebenarnya nggak ideal kan? Enggak dong. Ini lah vaksinnya kan belum ketemu kan? Iya. Menurut aku harusnya kalau orang nggak tahu itu bakalan banyaknya mungkin harusnya. Maksudnya ya mungkin atau kurang yakin harusnya banyak. Karena kalau tidak yakin itu kan berarti sangat amat takut gitu. Sangat yakin dan yakin itu pede banget orang obatnya nggak ada gitu. Ngejawabnya apa ini? Kalau aku kurang yakin mungkin. Iya. Karena ya ada imun sistem, tapi imun sistem bukan hal yang paling penting kan sebenarnya. Ada faktor-faktor lainnya, ada faktor X-nya itu yang kita nggak tahu. Itu dia, jadinya ini kayak Russian roulette kan, kayak kamu kalau kena infeksi ini entah bisa sembuh, entah bisa mati gitu. Mati, beneran mati. Bisa aja logikanya kamu hidup, tapi kamu enggak gitu. Bisa aja logikanya kamu mati, tapi kamu hidup gitu. Walaupun angkanya kecil ya, tapi siapa yang bisa jamin kamu misalnya 5% yang mati itu kamu including yang mana, itu kan rationality kan, itu sangat-sangat random. Itu nggak disadarin menurutku dengan ini ya, dengan grafik kayak gini hampir semuanya sangat-sangat yakin bahwa akan sembuh. Berarti mereka nggak tahu kalau virusnya bisa bikin mati gitu. Sama ini juga sih metode pelaporan data sama beberapa klaim dari Gubernur Jawa ya, kayak Ridwan Kamil, Ganjar sama siapa Khofifah yang Jatim dulu sempat ngomong gini sih, kita yang sembuh udah lebih banyak kok daripada yang mati gitu. Nah, itu juga cari pikirnya dari pemerintah yang selalu mengedepankan sembuh kan, tanpa ngomongin kematian, tanpa ngomongin pola penambahan kasus. Iya kan, itu ditinggalin, tapi cuma hari ini yang sembuh banyak, alhamdulillah hari ini yang sembuh. Jadi yang terpatri di masyarakat adalah ini bisa sembuh gitu, yang mati dikit gitu. Dikitnya itu ngerti kan, dikitnya itu mati ya. Dikit-dikit sekarang udah 3.500-an loh yang meninggal. Iya, itu yang terlapor gitu. Oke. Oh, kalau ini agak kecil-kecil sih. Ini breakdown ke umur ya, breakdown ke umur. Apa namanya? Jadi semakin muda itu semakin yakin kalau dia bakal sembuh. Kalau kena semakin tua semakin nggak yakin. Ya. Nggak yakin tapi tetap banyak yang sembuh, tetap banyak yang yakin. Itu anehnya di situ. Iya. Tetap mayoritasnya tetap yakin gitu, nggak jadi berubah. Berarti segala lapis jenis umur pemahamannya udah salah sih nih. Maaf ya. Iya nggak sih? Iya. Soalnya semakin tua harusnya kan semakin yakin bahwa mereka harus takut dan harus yakin bahwa mereka bakal mati cepet gitu. Harusnya gitu. Oke. Mungkin juga di media terlalu banyak dikasih lihat sukses story-nya gitu ya Mas ya. Maksudnya aku ngerasanya kayak di New York orang yang meninggal itu bukan dikenang juga, tapi mereka juga ceritanya dinaikkan gitu supaya orang juga lebih aware tentang bahwa ini sebanyak ini loh nyawa yang hilang, keluarga yang ditinggalkan, keluarga yang dapat efeknya gitu. Di Indonesia kan kita cuma dikasih taunya, oh ini sembuh gitu, oh saya sudah bisa beraktivitas lagi gitu, saya udah bisa kembali ke rumah gitu. Sebenarnya mungkin juga nggak fair sih, jadinya bias gitu loh orang impressionnya gitu. Jadi mungkin untuk merespon ini kita harus sering ngomong kematian ya. Asik, nggak bercanda. Terus ekonomi versus kesehatan. Ekonomi versus kesehatan. 100% nyebutnya sama-sama penting. Wow. Ini bagus kan nih? Ini ideal kan sebenarnya? Ini ideal, tapi kalau orang kayak aku, kalau kondisi sekarang harusnya kesehatan dulu sih. Tapi ini malah sama pentingnya. Ya, ini diplomatis sih jawabannya. Pintar mereka jawabnya. Oke, terus. Oh, kalau ini jadi pekerjaannya sama ya kayaknya. Sama semua ya. Sama rata sama semua ya, sama pentingnya. Iya, walaupun ini ya PNS sama pensiunan lebih
lebih ini ya. PNS, ASN sama ini lebih stabil ya. Iya, iya, iya. Iya, ada beda kan kuning sama hijaunya. Oke. Next. Seberapa rela Anda menghadapi risiko tertular COVID-19 agar penghasilan Anda tidak terganggu? Wah, pertanyaannya menjebak sekali nih. Seberapa rela Anda? Ya pasti jawabnya tidak rela kan. Tapi ini lumayan terbagi sih Mas dibanding yang tadi barusan. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi sebelumnya menurut aku lumayan mayoritasnya jawabannya sama gitu. Ya. Kalau ini lebih beda kayaknya orang-orang konklusi berpikirnya gitu. Ini hampir paling banyak tidak rela ya, 37% tidak rela. Yang hampir mirip itu adalah sangat tidak rela dan mungkin. Jadi mungkin tertular nggak apa-apa, asal tidak terganggu. Iya. Atau sangat tidak rela. Jadi itu rada yang ya ajaib sih ini. Oke, next. Oh, ini breakdown tadi dibanding pekerjaan. Seberapa besar penghasilan Anda berkurang karena pandemi COVID-19? Ya, ini 33% ke atas, 50. Ya, ini 75%-an ngejawab ya emang mengganggu penghasilannya. Iya, emang terganggu, emang terefek ya. Ya, terus ini dari breakdown-nya. Ya, lagi-lagi PS ini ya, beda banget di pensiunan ya. Yang kuningnya kan pensiunan itu rendah banget kan, jadi emang stabil. Sama swasta sama PNS ya, itu lumayan, kuningnya lumayan. Yang usaha sendiri tinggi. Besar ya. Ya. Pekerjaan harian oke. Terus next. Oh, ini bansos sih. Ini bisa kita skip ya, rakyat kalau ditanya butuh bansos pasti butuh bansos. Oke. Ya ini ya, ini sama ya, pensiunan sama itu tadi. Iya. Terus. Nah, ini lucu nih. Ini yang selalu Kamil bilang sosial kapital. Yang pertama, kepedulian dengan kondisi kesehatan dan peduli gitu. Tapi habis ini, ini. Ini 70% pertanyaan 1 dan 2 nih menjawabnya peduli. Yang ini dorongan untuk membantu kenalan yang sakit. Ini kuat dan sangat kuat ya. Ya, jadi secara kompas moral udah oke nih. Tinggal eksekusinya gimana. Next. Nah. Aduh, ini Indonesia banget nih. Eksekusinya nggak ada. Iya. Sekali-sekali. Udah bener, kalau dieksekusi enggak. Ya, gitulah. Sekali. Ya gimana ya, emang lagi rada susah ya. Gimana ya? Iya. Nggak bisa nuntut dong. Iya, boleh. Ini emang cuma niat ya. Ya ini. nama itu. Ya, aku nggak jelekin lah. Tapi ini emang per ini deh. Ini emang kondisi rada sulit. Jadi nggak cukup niat doang. Terus unik. Nah ini. Ini orang Jakarta loh. Aduh. Apakah virus COVID-19? Tidak tahunya gede banget ya, 58%. Iya. 20% jawab tidak tahu. Jadi nggak ada 1/4 orang Jakarta yang benar. Iya. Benar, aku bilang benar karena kita secara saintifik sangat-sangat banyak bukti bahwa ini bukan bikinan manusia gitu. Tapi 3/4-nya nggak tahu itu. Yang jawab salah cuma 23% ya. Berarti kan. Iya, ya benar. Nggak ada 1/4 kan? Nggak ada 1/4. 77%-nya itu menjawab itu mengadingnya benar sama tidak tahu. Ya, kalau tidak tahu ini yang dia biasanya visit ke IG-nya Jering sama Telur itu nih. Idealnya gimana? Mencari arah gitu malahan ya. Mencari arah kan. Dia kayak kehilangan agama kan, keyakinan kan. Idealnya ini harusnya ungunya separuh lebih, merahnya kecil banget. Harusnya ya. Tidak tahunya sedikit gitu. Tidak tahunya ini sedikit. Malah yang merasa bahwa COVID-19 dibuat oleh manusia itu jumlahnya hampir banyak kok. Hampir banyak sama yang rasa salah gitu. Jadi ya memang terbelah banget ini berarti orang-orang Jakarta. Yes. Karena jumlahnya hampir sama banyaknya. Berantem nih. Kalau perang tuh unda-undi istilahnya. Iya. Ini yang bingung ini
Ya, aku bilang ya, yang bingung ini cenderung ke nggak percaya sih. Menurutku sih. Iya, cenderungnya ke sana. Kadang-kadang, contohnya akun-akun kayak kita kan sedikit kan, lebih sedikit followernya, sorry. Yes, setuju. Itu representasi misalnya di Iya, Instagram ya. Di Instagram kan ada akun yang itu banyak ya, artis akun sama telur. yang akun yang barusan telur itu tuh bisa sampai ratusan ribu followers. Lapor COVID cuma berapa ribu Baru followers? 2.000 di Dua Instagram. ribuan. Pandemic Talks Padahal, juga segituan. Terus apa namanya akun-akun yang mungkin ngomongin COVID secara saintifik nggak nyampe 1.000 ininya apa followersnya. Tapi akun yang itu mungkin sampai million kan, sampai artis-artis yang ngomongin ini ya, kayak Om siapa itu apa ya sampai Om million Deddy, ya followersnya. Ya kayak ini juga lucu banget nih. Jadi coba Mil, ini jelasin. apa namanya? Apakah itu tadi data yang tadi dipecah? Jadi di orang-orang yang percaya dokter sama percaya pakar kesehatan itu apa nih? Tidak, yang tidak percaya itu tinggi banget. Yang merah ini apa sih? Yang tidak percaya. Aku rada-rada. Benar, Percaya benar. dibuat manusia. Oh ya benar, benar sengaja dibuat manusia. Ya, jadi apa namanya? Yang lucu itu yang percaya selebriti atau influencer itu ya kayak gini. Yang lebih percaya dokter itu ya yang kanan ya, yang sorry sorry sorry. Hmm. Yang kanan itu yang lebih percaya dokter ya. Itu eh yang merah kecil kan, tapi yang nggak percaya dokter, yang merah tinggi. Sorry sorry. Sama kayak di pejabat pemerintah. Tapi yang percaya selebriti itu Selebriti. yang merah tambah tinggi lagi. Jadi istilahnya Jadi sumber yang didengar oleh rakyat Jakarta tuh berarti menentukan apakah mereka percaya atau tidak ya. Kalau yes, exact. dengarnya ke dokter berarti percaya bahwa COVID itu ya dari alam. Kalau misalnya yang dengar ke selebriti atau influencer percayanya bahwa virus COVID itu dibuat oleh manusia gitu. Jadi kelompok Ya, ya. yang sebelah kiri itu yang nggak percaya dokter, yang nggak percaya pemerintah itu adalah kelompok orang-orang yang percaya bahwa ini konspirasi gitu ya. Ya, Ini sesuai ya sebenarnya. sesuai sih. Jadi dulu aku rada nganggep bahwa dikit nih orang yang percaya konspirasi gitu, kayak lalat masuk mall gitu ya. Ternyata enggak ya. Ternyata enggak. Ternyata enggak ya. Malah sebagian besar percaya 23% konspirasi. tadi, 20% Anjis, 20% tuh gede banget tahu. Iya, dan itu Kukira bisa tuh gulung. Ini kalau surveinya dilakukan bulan depan lagi, mungkin yang 18% tambah kecil tuh. Ya. Sebenarnya kayak semakin lama corona nggak selesai, semakin lama vaksinnya nggak ada. Jadi orang tambah di limbo gitu loh. Jadi ngerasanya mereka kalau di film Inception mereka di limbo di tempat yang nggak jelas. Jadi karena banyak ketidakjelasan itu makanya mereka ya pasti memilih sesuatu yang punya shortcut, which is pasti hoax dan konspirasi teori itu. Kan menjawab semua problem dunia kan konspirasi teori. apalagi mereka bubbling kan, nggak pernah lihat Severing, Nah Xavier iya, kan. sosial bubble-nya kecil, Jadinya kecil tebal. jadinya nggak percaya ini COVID beneran nggak sih? Iya. Orang rugi nih aku nih bisnis gitu. Oke, Terus ini apakah Indonesia aman dari COVID karena iklim ini tropis? juga ternyata yang nganggap Ini aman, ngejawab salah banyak loh ya. ya Salah iya iya banyak. iya iya. Tapi separuh lebih loh. Kita anggap aja Separuh yang lebih, kanan nggak tahu sama yang iya, bener, yang iya. anggap ya, yang biru itu masuk ke Ini kelompok merah deh. juga sebenarnya kita tuh nggak konsisten ya, rakyat kita ya. Jakarta Iya. apa? Tadi dia 18% percayanya dari hanya 18% percayanya itu dari alam. Tapi kalau iklim tropis mereka berapa persen menyimpulkan itu salah gitu loh. Gak paham aku. Jadi gak konsisten gitu loh. Menurut aku PD-nya sih mas. Selain nggak konsisten mereka juga percaya diri banget. Kalau aku jujur, aku akan menjawab tidak tahu karena aku percayanya bahwa ini
ya multifaktorial, banyak hal yang Yes. berpengaruh, nggak cuma iklim tropis. Iya. Nah ini tapi kebanyakan orang menjawabnya itu benar atau salah gitu, which is aneh menurut aku karena ya kok pede banget gitu, tahu dari mana emang gitu. Iya. Aku merhatiin analisa Tiara 5-10 menit ini, aku menyimpulkan bahwa orang Jakarta ini ditanya sesuatu pun nggak mikir ngejawabnya ya, walaupun jawabannya gampang ya, benar salah tidak tahu. Jadi nggak ada proses bahkan orang kayak Tiara pun mau ngejawabnya tidak tahu loh. Iya, aku sih dengan yakin aku jawab tidak tahu karena memang kayaknya orang Indonesia tuh melupakan bahwa masih banyak faktor X yang tidak diketahui sama virus ini gitu. Jadi mereka either harus memilih ke iya atau ke tidak gitu. Mereka lupa bahwa faktor X itu banyak banget sebenarnya. Iya. Jadi di sini disimpulkan itu ya. Berarti emang itu sih kayak Kamil bilang apa? Dikotomi ya? Iya, dikotomi ini. Biner. Biner. Jadi antara yes atau tidak gitu. Nol atau harusnya satu. di tengah-tengah aja gitu. Orang masih nggak jelas. Aduh, oke. Ini nggak usah. Nah, ini rumusnya ya dari semua ini itu. rumus asiknya, terus ini dibuat bobotnya, terus perception-nya tuh R, terus ya dan seterusnya sampai skalanya RPI jadi ya, satu. nyebutnya RPI. Paling besar itu 5. Pembobotannya itu di Oh iya, satu. Sorry. Ekonomi ya. Sama self protection. Sama ekonomi. Yang nggak faktor ini faktor yang tidak sebesar itu bobotnya. Tapi lumayan kok, proporsinya kan 1:2. Jadi ya lumayan. Ini masuk akal ya, ya. Make sense. Oke. Ini hebat banget sih Pak Prof itu. Jadi dari sini dari skala 1 sampai 5 ini kayak main PS ya, Mil. Dari 1 sampai 5. Pemain ya. Ini dari 1 sampai. Oh ya, aku nggak main PS tapi suamiku main. Aku sering ngelihat gambar ini. Kalau main FIFA kan? Iya. Apa namanya? Kalau 1 sampai 5 jaring laba-laba. Perception kita tuh paling rendah nih. Cuma 2,4. 3 kan ragu-ragu. Berarti kita shift to the left banget sih sebenarnya. Cuma yang paling tinggi nih self protection itu aneh kan? Ya nggak? Kenapa self protection ini tinggi gitu? Karena emang menurutku kenapa ini fenomena yang aneh banget. Harusnya kan kalau risk perception-nya rendah, self protection-nya juga rendah dong. Iya. Iya nggak sih? Itu sebab akibat kan? Karena iya, sebab akibat. Sebabnya tapi risk-nya, akibatnya menurutku, jadi proteksi gitu. Iya, tapi self protection kok bisa tinggi sendiri. Itu menurutku karena emang yang nyampe itu cuma informasi ini gitu. Dan sesuai kan Mas, kita kan selalu dibilangnya pakai masker, cuci tangan. Jadi kita dikasih tahu akibatnya, tapi kita nggak dikasih tahu sebabnya gitu. Makanya berat banget kita ke self protection ini ya. Pokoknya pakai masker, pokoknya cuci tangan, regardless of anything else gitu. Yes. Jadi dengan self protection yang baik, ya tadi hasilnya saya nggak akan ketularan. Padahal itu masih semu kan. Syarat variabelnya itu setara harusnya. Ya nggak sih? Harusnya semuanya imbang ya. Dan kalau pemerintah mau mengambil data ini sebenarnya bagus banget. Jadi kan sebenarnya malah ngebantu pemerintah untuk bikin next decision making dong. Berarti besok harus fokusnya ke risk perception-nya, ke orang-orang. Gimana caranya kita bisa understanding mereka. Karena sebenarnya mereka efektif kan. Apapun yang pemerintah katakan itu efektif. Orang nyampe berarti. Nah, berarti sekarang harus diperdalamnya risk perception-nya gitu. Next boleh. Nextnya, ya ini hubungannya. Ini hubungan antar tiap variabel. Nah, ini risk perception index-nya secara total di Jakarta itu berarti 3,3. Agak rendah. Idealnya 4 sampai 5. Iya. Ya kalau nggak salah Pak Fikar ngomongnya kalau untuk new normal harusnya lebih dari 4. Ya kan? Tapi kita di Jakarta di level rendah, agak rendah maksudnya. Jadi belum siap untuk new normal. Gitu. Ya, balik lagi ke yang slide awal, kalau risk perception-nya rendah, berarti cara memandang masyarakat Jakarta terhadap situasi ini tuh
ya lebih less riskinya gitu loh. Yes. Lebih apa ya? Transmissionnya bakal tinggi banget, soalnya mereka nggak nyadar. Ya, transmisinya jadi tinggi ya. Jadi risiko untuk transmisinya tinggi banget. Next. Kalau yang tadi persepsi individunya, ini yang menuju ke normalnya ya sama lah. Iya sama kan, sama-sama. Iya. Ini kalau dibagi per kecamatan ya? Yes, orang-orang yang itu ya. Kecamatan. Jadi Ya, yang putih cuma satu kan, jadi menurutku yang putih maksudnya yang no data kan cuma satu, bagus secara ini bagus. Nah, terus nggak rata. Ya, ada kejompangan kan, bahwa ada yang rada tinggi nih, merah nih sebenarnya. Tapi itu walaupun masih rendah ya. Yang merah, yang biru ya, sorry. Yang biru itu kan nyaplok-nyaplok di mana-mana ya nggak sih? Nggak rata lah istilahnya. Terus yang merah itu di utara. Lucu. Ya. Pada nggak nyadar gitu. Orang utara pada ini ya. Pada nggak peduli istilah. Ya itu bacanya peta ini gitu ya nggak sih? Lebih merah itu orang lebih nggak istilahnya nggak tahu risikonya. Lebih nggak tahu risikonya. Ini Jakarta Selatan gimana cara? Ya banyak birunya lumayan lah. Walaupun ya lumayan sih, walaupun tetap aja harusnya biru banget. Dikit gak sih sebenarnya tetap masih 3 kan? Iya, tetap masih 3. Atau jadi 5, jadi sama aja lah menurut aku. Ini sama aja sih sebenarnya. Oke. Next. Ini kesimpulannya. Bahwa data sosial itu sangat amat penting ya, ini bener banget sih. Aku kemarin juga sempat coba iseng-iseng cek kota-kota negara-negara lain tuh bikin poll-poll kayak gini nggak sih? Sebenarnya banyak banget negara lain yang bikin dan yang memang harus per daerah akhirnya yang bikin. Jadi sebenarnya inisiatornya bisa siapa aja sih. Aku kemarin kalau di US tuh banyak malah university. Jadi nggak semuanya dari pemerintah gitu, banyak gerakan-gerakan individu. Iya, ini kok sorry ya, kayak UNER ya, daripada aneh-aneh kan bikin kayak gini jelas ya. Iya, itu dia maksudku, aku ngomong gitu. Ini kenapa universitas di Singapura yang kerjasama gitu? Emang kebetulan ada Mas Fikar, ada Prof. Fikar ya, kebetulan. Tapi apakah ratusan universitas di Indonesia yang mungkin sebagian itu harusnya bisa lebih baik ya? Kenapa nggak ngadain kayak gini gitu? Dan Oke. Kita lebih mikir itu ya. Kenapa ini inisiasinya dari yang harusnya ya boleh sih mereka ngadain gitu, tapi harusnya harusnya nggak gini deh. Terus. Banyak banget studi dan polling yang bisa dilakuin ya sebenarnya untuk kita bisa kalau misalnya saling sharing data kayak gini kan bagus banget aja sih aku ngerasanya. Karena saking di Indonesia tuh minim data ya. Jadi penelitian apapun tuh pasti akan sangat amat membantu. Jadi kalau kritikku ya ke ini orang-orang Indonesia yang ini walaupun orang Indonesia semua yang adain itu ya lapor COVID dan itu Mas Fikar, tapi harusnya bisa diikuti sama universitas-universitas daripada klaim-klaim overklaim yang kita tadi udah sebutin. Bahkan UNER sendiri udah berapa kali blunder sih kayak gini soal obat gitu. Oke. Kalau melihat yang tadi, sebelum selesai, melihat yang tadi, seberapa optimis harapannya kalian terhadap Indonesia selanjutnya nih? Tambah anjlok sih. Iya, tambah anjlok sih. Di Jakarta walaupun nggak sama ya, sisi dimensinya nggak sama kayak di kota lain. Dan ini insya Allah katanya dari lapor COVID mau meneruskan di beberapa kota kok. Jadi moga-moga ada bisa ngelihat itu ya, kita bisa. Udah ada kan? Iya, kita bisa ngelihat hasil-hasil yang bermakna di tempat-tempat lain dan moga-moga Jakarta ini adalah unik gitu ya. Jadi kita semoga hasil lebih baik kita lihat di daerah lain. Walaupun aku nggak yakin sih. Nggak yakin sih sebenarnya. Tapi ini bagus banget. Jadi ini pasti orang-orang yang ngelihat ini, media pun belajar, orang-orang ngelihat ini pun belajar, orang Jakarta sendiri ini pun ngelihat ini mungkin jadi belajar dan kita bisa pakai bahan ini untuk menyebarkan ke teman-teman bahwa
fenomena ini sedikit terjawab dengan studi ini kan, fenomena-fenomena unik di Indonesia. Oh ya, tapi kalau pertanyaannya Mas Firsa ya nggak optimis sama sekali sih. Tapi sebenarnya karena jujur sih aku sampai sekarang tuh optimisme sama pemerintah tuh udah rada turun. Jadi aku lebih mencondongkan lebih ke publik gitu loh. Aku bener-bener publiknya. Ternyata tapi masa dengan ada publiknya mungkin kalau kita ngelihat sejak mayoritas masih belum ada gridnya itu sih, belum ada gridnya untuk bisa jadi mengubah sesuatu. Cuman maksudnya hopefully ke depan nggak cuman lapor COVID aja sih yang ngelakuin. Tetap positive thinking kok aku. Tapi aku lebih positive thinkingnya ke universitas. Semoga mereka mendapat jalan yang baik ke depan deh. Jangan yang aneh-aneh. Kalau pendapatku yang mengejutkan, rakyat Jakarta pun itu percaya banget sama pemerintah berarti kan. Jadi misalkan pemerintah sebulan ini biar sembuh gimana, ya kalian harus joget pakai topeng badut, mereka percaya sih. Tetap di pemerintah sih. Intinya orang Jakarta yang konon lebih liberal, open-minded pun ternyata percaya banget gitu loh. Iya, surprisingly. Mungkin karena ini uncertain times gitu loh, Mas. Jadi mungkin orang nggak tahu harus kemana, nggak tahu harus menyandar ke siapa, nggak tahu harus percaya siapa. Jadi yang informasinya nggak bener pun dipercayain, yang informasi yang nggak jelas pun ya ditelan gitu aja. Gitu. Jadi ya bener sih kalau besok disuruh pakai topeng badut juga mungkin bakal ikut-ikut aja. Disuruh pakai kalung gitu. Sebenarnya PR pemerintah tuh lebih mudah, gampang. Ternyata pada percaya gitu loh. Tinggal pemerintahnya mau ngajarin apa kan. Iya. Nah, tapi indigennya goblok-goblok kalau saksi. Ya, gitu loh. Iya, itu dia. Jadi problemnya paling gede di sini adalah tentang governance. Terus baru sebenarnya masyarakat itu walaupun harus effort, tapi sebenarnya masalah utamanya, solusinya harusnya di pemerintah ya. Di sosial itu harus maintenance yang lain dan edukasi dari kita dari ini ya harus tetap jalan ya, harus. Bukan berarti kita nyerah gitu, enggak sih. Aduh. Yang kesel sama pemerintah tuh banyak banget loh, anjis pokoknya. Ya iyalah ya. Oke. Wajar. Ya. Kita juga ngomel terus kan di Instagram kita masing-masing, di Twitter kita masing-masing. It's okay, lanjutkan ya kita ya. Walaupun hopeless, lanjutkan. Terus sudah cukup episode ini? Yes. Oke. Kukira juga seperti itu. Aku berhentiin recordingnya, nanti kita publish ya. Terima kasih semua, sampai jumpa minggu depan. Insya Allah minggu depan bakal ada ini bahasan yang lebih seru sih kayaknya. Kalau minggu ini kembali ke weekend lagi ya kita ya. Iya, oke. Oke, bye. Ini aku stop recordnya ya.